Apakah kalian tahu bahwa benda-benda berwarna biru tetap utuh saat kebakaran terjadi di Los Angeles? Apakah kalian tahu bahwa semua benda yang berwarna biru tidak terbakar oleh cahaya laser yang dapat membakar apa saja? Simak penjelasannya pada video ini. Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata semua benda yang berwarna biru tidak terbakar saat kejadian kebakaran di Los Angeles. Pagi 7 Januari 2025, ketenangan Pacific Palisades terguncang oleh pemandangan yang mengejutkan. Api mulai berkobar di perbukitan kering sekitar pukul 10.30 pagi. Sebelumnya, area ini memang telah berada dalam peringatan bahaya kebakaran akibat angin Santa Ana yang membawa udara panas dan kering. Dalam hitungan menit, angin kencang meniupkan api ke berbagai arah, mempercepat penyebarannya. Helikopter pertama terlihat berputar di atas lokasi kebakaran, mengirimkan laporan ke Pusat Komando Darurat Los Angeles. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan, tetapi mereka menghadapi tantangan besar. Medan yang sulit diakses dan kecepatan penyebaran api mempersulit upaya pengendalian. Penduduk setempat dievakuasi dengan tergesa-gesa, membawa barang-barang yang dapat mereka selamatkan. Banyak yang hanya memiliki waktu beberapa menit sebelum api mendekat. Di tengah situasi ini, banyak yang mulai bertanya-tanya bagaimana kebakaran ini bisa terjadi dengan begitu cepat. Apa yang memicunya? Apakah ini benar-benar kebakaran biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung? Ketika malam tiba, kobaran api semakin tidak terkendali. Angin malam yang dingin justru membawa bencana, karena meniupkan bara api ke daerah yang sebelumnya aman. Pada pukul 18:18, laporan kebakaran baru datang dari Eden, diikuti oleh kebakaran ketiga di Silmar, San Fernando pada pukul 22.30. Dalam hitungan jam, kebakaran ini telah menciptakan efek domino, membakar area yang luas. Helikopter penyiram air bekerja tanpa henti, namun mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan api yang meluas. Kamera berita menangkap gambaran mengerikan. Langit Los Angeles yang berubah menjadi oranye, dengan asap tebal membumbung tinggi. Jalan-jalan utama dipenuhi oleh kendaraan evakuasi. Banyak yang menangis meninggalkan rumah mereka dengan ketakutan tidak akan pernah bisa kembali. Daerah Hollywood Hills yang ikonik juga mulai terancam. Landmark terkenal Hollywood tampak diselimuti asap, memberikan pemandangan yang memilukan. Wartawan melaporkan situasi dari garis depan, memperlihatkan skala kehancuran yang terus meningkat. Hingga 9 Januari, kebakaran telah meluas ke 9 lokasi berbeda, termasuk San Fernando Valley, Riverside County, dan Ventura. Setiap wilayah memiliki kisah memilukan. Ribuan rumah hancur menjadi abu, meninggalkan keluarga tanpa tempat tinggal. Para korban mengungsi ke pusat-pusat darurat yang penuh sesak, membawa serta trauma dan ketidakpastian. Kehilangan nyawa juga tidak terhindarkan. Sebanyak 24 jiwa, termasuk anak-anak, tidak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api yang begitu cepat menjalar. Tim pencari terus bekerja, menyisir puing-puing dengan harapan menemukan orang yang masih selamat. Namun, setiap hari berlalu membawa berita lebih banyak kehilangan. Total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 135 hingga 150 miliar dolar. Ini mencakup kerugian properti, bisnis, dan infrastruktur yang rusak parah. Pemerintah California menghadapi tekanan besar untuk segera merespons krisis ini. Namun, di balik semua ini banyak yang mulai mencium adanya kejanggalan. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, mereka menemukan masalah besar. Banyak hidran air yang seharusnya digunakan untuk memadamkan api ternyata kering. Hal ini menjadi pukulan telak bagi upaya mereka. Para pemadam kebakaran harus mencari sumber air alternatif, yang membuang waktu berharga di saat kebakaran terus meluas. Masalah ini diperparah oleh keputusan Gubernur California yang sebelumnya mengalihkan sebagian besar pasokan air untuk melindungi spesies ikan tertentu. Selain itu, waduk besar di Pacific Palisades yang biasanya menampung hingga 117 juta galon air sedang ditutup untuk perbaikan.
Tidak hanya itu, anggaran pemadam kebakaran Los Angeles yang dipangkas sebesar 17,8 juta pada tahun sebelumnya juga memperburuk kesiapan mereka menghadapi bencana besar seperti ini. Pemotongan anggaran tersebut berdampak pada pengurangan jumlah personel, pelatihan, dan peralatan. Di tengah kebakaran yang meluluh lantakan Los Angeles, fakta mengejutkan terungkap. Beberapa bulan sebelum tragedi ini, ribuan pemilik rumah mewah di kawasan elit Los Angeles menerima surat pembatalan polis asuransi mereka. Hingga 2.700 polis asuransi dibatalkan, meninggalkan banyak keluarga tanpa perlindungan finansial di saat mereka sangat membutuhkannya. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini kebetulan? Atau adakah informasi yang hanya diketahui oleh pihak asuransi sebelum kebakaran ini terjadi? Beberapa keluarga melaporkan bahwa mereka menerima surat peringatan tentang kemungkinan bencana alam yang akan datang, tetapi tidak mendapat rincian lebih lanjut. Kehilangan asuransi ini menambah penderitaan para korban. Mereka yang kehilangan rumah tidak hanya menghadapi trauma emosional, tetapi juga ketidakpastian tentang bagaimana mereka akan membangun kembali kehidupan mereka. Kebakaran ini meninggalkan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Saat penduduk dan penyelidik memeriksa lokasi kebakaran, mereka menemukan pemandangan yang mengherankan. Di tengah kehancuran, ada benda-benda yang tampak ajaib selamat dari kobaran api. Tong sampah plastik berwarna biru tetap utuh di antara reruntuhan rumah yang hangus. Mobil berwarna biru di pinggir jalan juga terlihat tidak tersentuh oleh api. Hal ini memicu teori tentang senjata energi terarah atau Directed Energy Weapon, DEW. Beberapa rekaman drone bahkan menunjukkan cahaya aneh, seperti bola api yang melayang di udara sebelum kebakaran terjadi. Apakah ini bukti teknologi canggih yang digunakan dengan sengaja? Para ahli mencoba menjelaskan bahwa api bisa saja melewati area tertentu karena kondisi angin atau bahan yang tidak mudah terbakar. Namun, penjelasan ini tidak cukup memuaskan mereka yang percaya pada teori konspirasi. Fenomena benda berwarna biru ini terus menjadi misteri yang menambah kompleksitas tragedi kebakaran. Di antara kehancuran yang meluas, ada pemandangan yang membuat banyak orang terkejut. Beberapa pohon besar tetap berdiri tegak, daunnya masih hijau, meskipun rumah-rumah di sekitarnya hancur menjadi abu. Para ahli mengungkapkan bahwa kadar air tinggi pada pohon tertentu membuatnya lebih tahan terhadap api. Namun, bagi masyarakat umum, ini bukan hanya keajaiban alam, melainkan bukti yang memperkuat teori bahwa kebakaran ini bukan kejadian alam biasa. Teori tentang senjata energi terarah kembali mencuat. Jika senjata canggih digunakan untuk memicu kebakaran, apakah mungkin mereka dirancang untuk menyerang bangunan tertentu saja, sementara pohon-pohon tidak terpengaruh? Pemandangan kontras ini, rumah-rumah yang hangus dan pohon-pohon yang utuh, menjadi simbol dari kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap narasi resmi pemerintah. Seiring penyelidikan berlangsung, muncul teori bahwa kebakaran ini sengaja dirancang untuk membuka jalan bagi proyek besar, pembangunan kota pintar atau smart city. Los Angeles memang telah merencanakan pengembangan infrastruktur kota modern yang memerlukan area luas. Peta kebakaran menunjukkan bahwa banyak lahan yang terbakar berlokasi strategis untuk proyek tersebut. Selain itu, rencana jalur rel kereta cepat California kebetulan memiliki pola yang mirip dengan area kebakaran. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kebakaran ini mungkin disengaja untuk memuluskan proyek-proyek tersebut. Pejabat pemerintah membantah keras teori ini, menyatakan bahwa kebakaran ini murni akibat faktor alam. Namun, bagi sebagian masyarakat, kebetulan-kebetulan ini terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Di tengah semua teori yang beredar, satu dugaan yang paling mengejutkan adalah bahwa kebakaran ini sengaja dibuat untuk menghapus bukti kejahatan besar. Ada spekulasi bahwa terowongan bawah tanah di kawasan Los Angeles yang diduga digunakan dalam perdagangan manusia sengaja dihancurkan oleh api. Selain itu, program HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, yang terkenal karena memanipulasi ionosfer, kembali dituduh sebagai penyebab kebakaran. Banyak yang percaya bahwa teknologi gelombang mikro dapat memicu kebakaran dengan cara yang tidak alami. Meski teori ini dianggap tidak berdasar oleh para ilmuwan, rekaman bola api misterius dan pola api yang aneh
terus menjadi bahan perdebatan. Apakah ini hanya paranoia masyarakat atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Kebakaran hutan Los Angeles 2025 meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Namun, lebih dari sekadar bencana alam, peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi, persiapan, dan bahkan kemungkinan manipulasi yang disengaja. Apakah ini hanya tragedi yang diperburuk oleh kesalahan manusia, atau ada kepentingan tersembunyi yang ingin menciptakan narasi tertentu? Masyarakat terus mendesak jawaban, tetapi hingga saat ini, kebenaran masih menjadi misteri. Bagi para korban, harapan untuk membangun kembali kehidupan menjadi prioritas utama. Namun, untuk kita yang menyaksikan dari luar, ini adalah momen refleksi. Apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi di balik layar? Apa pendapatmu tentang kebakaran ini? Apakah kamu percaya dengan teori konspirasi yang berkembang? Tinggalkan komentar di bawah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video-video mendalam lainnya. Mengungkap misteri Los Angeles dengan kisah nyata yang ada. Salam, Dua Alam.